Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan energi. Jadi boleh disiapkan ya catatan dan alat tulisnya masing-masing. Oke? Sebelum itu kita perhatikan dulu ya apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama siswa dapat mengetahui sumber-sumber energi yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk energi. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh pemanfaatan proses perubahan energi untuk keperluan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Di antaranya yang pertama ada sumber-sumber energi. Yang kedua ada perubahan bentuk energi. Yang ketiga ada energi alternatif. Dan yang keempat cara menghemat energi. Nah, kalian tahu tidak bahwa kita memakai bermacam-macam bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari? Tapi sebelum itu, kita harus ketahui dulu, apa sih energi itu? Nah, jadi energi tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita rasakan. Energi juga tidak dapat dihancurkan, tetapi dapat diubah. Energi sangat penting untuk ada dalam kehidupan kita. Semua energi yang berada di bumi ini berasal dari sumber energi. Nah, apa sih sumber energi itu? Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Oke, jadi kira-kira apa aja nih sumber energi yang dapat diperbaharui? Oke, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Matahari ini merupakan energi utama dan terbesar bagi bumi. Kemudian yang kedua ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada angin. Angin dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembangkit listrik, yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Dan yang keempat ada panas bumi atau geotermal. Ini merupakan panas dari pusat bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian yang terakhir ada makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Kemudian selanjutnya ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi energi yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam dan apabila digunakan secara terus-menerus sumber daya ini akan habis. Sumber daya alam yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya ada perubahan bentuk energi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh perubahan dari energi ini yang pertama, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Lampu yang semulanya tidak menyala, apabila diberi listrik, maka akan bisa menyala. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi panas. Contohnya adalah setrika, oven, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas dan mesin cuci. Selanjutnya energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya handphone, radio, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai yang digunakan pada jam dinding, sehingga jam yang semulanya tidak bisa bergerak ketika diberikan energi kimia pada baterai, maka dapat bergerak. Kemudian yang selanjutnya, energi kimia menjadi energi gerak. Ketika kita melakukan suatu gerakan, energi kimia
yang diberikan kepada tubuh kita melalui makanan, dan makanan yang kita makan ini bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Ya anak-anak, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana perubahan energi pada suatu benda. Nah, di sini sudah ada 3 kelompok ya. Nah, yang pertama kelompok ini merupakan sumber energi. Nah, jadi di sini ada manusia, ada air, ada matahari, dan ada juga teko yang dipanaskan. Nah, kemudian di kelompok kedua ini ada alat untuk merubah energinya. Di sini ada generator dan panel surya. Nah, panel surya ini adalah alat untuk menerima sinar matahari sehingga dapat menggerakkan alat untuk merubah energinya. Kemudian di kelompok yang ketiga ini ada tabung air, dan selanjutnya ada bola lampu, lalu ada lampu spiral, dan ada juga kipas angin. Nah, di sini juga ada simbol-simbol energi. Nah, di sini yang pertama ada energi mekanik yang dilambangkan oleh huruf E dengan warna abu-abu. Kemudian ada energi elektrik atau energi listrik yang dilambangkan huruf E dengan warna biru. Kemudian energi panas, huruf E dengan warna merah. Energi cahaya, huruf E dengan warna kuning, dan yang terakhir energi kimia dengan huruf E berwarna hijau. Nah, selanjutnya teman-teman coba kalian perhatikan bagaimana perubahan energi dari sumber energi ke bentuk yang lain. Di sini adanya simbol energi ini adalah untuk mempermudah kita dalam melihat bagaimana perubahan energi tersebut. Nah, di sini ada manusia. Manusia ini memiliki sumber energi yaitu makanan, sehingga memiliki energi kimia dalam tubuhnya. Nah, kita coba anak ini untuk merubah dari energi kimia menjadi energi apa ya? Kita coba lihat di sini. Nah, oke, sekarang anaknya sudah mulai bergerak gitu ya untuk merubah energi. Energinya dari sini berubah, bisa dilihat ya. Nah, anak-anak bisa dilihat bahwa sebelumnya anak ini memiliki energi kimia, kemudian anak ini bergerak sehingga berubah menjadi energi mekanik. Nah, kemudian dari generator ini energinya berubah lagi menjadi energi listrik, kemudian berubah lagi menjadi energi cahaya. Nah, begitu bentuk perubahannya. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan dengan baik energi-energi yang berubah dengan menggunakan sumber yang lain. Kita coba menggunakan panel surya. Maka sumber energinya adalah matahari. Nah, kita coba panel surya ini akan menggerakkan sebuah kipas angin. Nah, kita lihat bagaimana perubahan energinya. Nah, berikut sudah berubah ya menjadi energi elektrik atau energi listrik, sehingga kipas anginnya bisa menyala. Kemudian berubah menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, baik. Sekarang coba teman-teman siapkan alat tulis kalian dan catat apa saja yang terjadi pada sumber energi ini pada perubahannya menggunakan alat. Catat di dalam lembar kerja masing-masing ya. Kita coba menggunakan air untuk menyalakan sebuah bola lampu. Nah, kalian catat di buku masing-masing ya.
apa saja perubahan energi yang terjadi. Nah, dari energi apa, kemudian ketika ke generator berubah menjadi energi apa, lalu berubah lagi menjadi energi apa ketika sudah menyala bola lampunya. Oke, sudah? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, baik. Nah, kira-kira begitu bentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi yang selanjutnya adalah energi alternatif. Nah, jadi dari sebagian energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bahan bakar fosil. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Apabila bahan bakar fosil habis, maka kita bisa menggunakan energi alternatif ini. Yang pertama contohnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari bisa diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kemudian yang kedua ada air. Air bisa digunakan sebagai tenaga alternatif yaitu listrik. Jadi kita dapat membuat bendungan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga ada angin. Angin bisa digunakan sebagai pembangkit listrik menggunakan kincir angin. Nantinya angin akan memutar kincir angin sehingga menjadi energi listrik atau yang biasa disebut PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Dan yang terakhir ada bahan bakar bio. Ini merupakan bahan bakar yang berasal dari tanaman seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini dapat digunakan sebagai pengganti bensin atau premium. Nah, setelah kalian memahami apa itu energi dan perubahannya, tentunya kalian menjadi sangat mengetahui ya betapa pentingnya energi untuk ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita harus bisa menghemat energi agar tidak cepat habis. Beberapa yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi diantaranya, yang pertama, menggunakan alat elektronik seperlunya. Kemudian yang kedua, mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Ketika sudah selesai menggunakan alatnya dimatikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, menaiki kendaraan umum jika bepergian. Yang kelima, membuat bak penampung air untuk menghemat energi untuk memompa air. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan untuk menjaga sumber daya kita. Kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Apabila teman-teman bisa menjaga lingkungan, maka sumber daya alam kita juga akan terjaga. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik, juga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.